setelah sekian lama Bina Swadaya eksis di bidang pemberdayaan masyarakat. Kami melihat bahwa peternakan organik merupakan salah satu cabang pertanian yang sangat menarik dan sangat diperlukan di Indonesia. Konsumsi susu sapi yang kurang, baik yang konvensional maupun yang organik, menjadikan tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa memberdayakan peternak-peternak sapi sehingga mereka bisa lebih baik dalam melakukan usaha peternakan sapi. Awal kami menyampaikan tentang adanya program susu sapi perah organik ini, yang saya paling sering ditanyakan oleh para peternak adalah apa bedanya nanti. Kita mengedepankan yang secara umum disebut sebagai animal welfare. Jadi kita membiarkan kealamian sapi itu terjadi sebagaimana mestinya. Sapi-sapi yang di sini itu selama ini kan hanya menjadi semacam sapi perah. Mereka dipelihara, mereka dipaksa makan sesuatu yang mungkin mereka nggak suka dan diharuskan. Bahkan kadang minumnya pun dibatasi loh. Tapi peternak sangat mengharapkan hasil yang banyak, menghasilkan susu yang banyak. Jadi itu hambatan yang paling awal yang harus kami hadapi. Karena peternak orientasinya adalah hasil, harus menghasilkan susu yang banyak sehingga itu mendapatkan pemasukan yang banyak. Wajar ketika kadang ketika harus mengajak mereka berkonversi, mereka akan langsung menghitung apakah ini menguntungkan bagi mereka atau tidak. Secara bisnis, peternakan organik ini jauh lebih menguntungkan. Sebagai contoh, mereka bisa membuat obat-obatan sendiri, kemudian mereka bisa memproduksi koenzim sendiri, itu menggantikan desinfektan, menggantikan iodin yang itu menghabiskan uang. Kemudian ketika sapinya dirawat secara organik, sering diumbar, mereka sering exercise, sapi-sapi itu sering terkena paparan sinar matahari, sapinya jauh lebih sehat. Kalau jauh lebih sehat, berarti mereka mengurangi pengeluaran dong untuk pengobatan, untuk biaya memanggil tenaga kesehatan dan lain-lain. Sapi yang dirawat secara alami dan secara organik itu memiliki kesempatan hidup yang jauh lebih lama. Kalau sapinya lebih sehat, mereka kelihatan lebih bahagia. Tentu saja itu menimbulkan hormon tertentu yang itu akan meningkatkan produktivitas mereka. Secara alamiah mereka akan memproduksi susu yang lebih banyak dan lebih sehat. Nama saya Muhammad Hilal Ferdiansyah, biasa dipanggil Hilal. Sini saya sebagai peternak milenial yang ikut program organik. Awalnya itu ada program dari koperasi, saya cukup tertarik. Kemudian ada tim Bina Swadaya yang ke kandang saya untuk melihat, kemudian menanyakan mau ikut program ini apa enggak, tertarik apa tidak, seperti itu. Jadi kemudian saya cukup tertarik dan saya ikut program ini. Mengapa saya tertarik itu karena dari sisi kesehatan si sapi itu cukup diperhatikan, seperti hijauan, kemudian animal welfare, terus diajarkan untuk berkelompok, yaitu materi kelembagaan dan bagaimana cara untuk mengolah cash flow, seperti itu. Terus diajarkan juga membuat ekoenzim, pupuk organik, terus pendampingannya sangat enak. Jadi pendekatannya itu gimana ya, friendly lah gitu. Itu paham, mudah dimengerti gitu tuh. Semua sudah diterapkan, hasilnya alhamdulillah cukup baik. Jadi bisa menghemat seperti vaselin pada ambing sapi, yang dulu saya 2 minggu saya habis 1 liter. Sekarang dengan vaselin yang diajarkan dari tim Bina Swadaya itu saya bisa hemat sampai 8 bulan. Sejauh ini sapi-sapi saya lebih sehat. Ya terlihat dari sapi-sapinya, bulunya mengkilat. Jarang sekali sapi itu kembung atau kemudian mastitis, seperti itu. Masa birahinya itu sangat teratur, sehingga proses inseminasi buatan itu 1-2 kali sudah jadi. Kalau perbedaan, contoh dari sapi-sapi saja sebelum dikonversi itu peak
sampai 20 liter. Kemudian sudah dikonversi menjadi organik. Kemarin pas produksi peak menjadi 24 liter. Seperti itu. Dalam rangka untuk mengembangkan usaha-usaha di Koperasi Setiakawan, ini kaitannya dengan pengadaan pengembangan susu organik, di mana kami juga bekerja sama dengan Arla, kemudian disupport oleh Seges, kemudian Indolacto, dan yang penting juga kita disupport oleh salah satu mitra kita, konsultan kita yang ada di lapangan adalah Bina Swadaya. Kita sudah mencapai hampir 100 liter per hari untuk tahun ini, kemungkinan nanti tahun depan diharapkan akhir tahun 2023 kita sudah bisa mencapai 5 ton per hari untuk susu organik. Jadi kita memang bertahap ya. Jadi untuk sementara kita yang sudah sertifikasinya adalah ada 4 demplot ya, masing-masing 4 demplot itu kisaran sapinya sekitar 20-an ya. Kemudian ke depan ini sudah dilakukan pembinaan di tingkat anggota, ini sudah tidak kurang dari 200 orang yang sudah kita bina, yang nanti akan kita konversi menjadi organik. Koperasi Setiakawan siap support untuk kepentingan kegiatan ini. Ya, sangat terasa perbedaannya sekali ya. Ketika peternak belum mengenal sistem pemeliharaan yang organik, mindsetnya belum organik, kemudian bagaimana peternak belum mengenal bagaimana animal welfare, peternak belum mengenal bagaimana sistem kandang yang sehat, itu sangat berbeda dalam hal dari sisi yang paling kelihatan adalah kondisi sapinya. Ada beberapa cerita bahwa ada sapi yang memang sudah lama tidak menampakkan gejala birahi, setelah dilakukan pembinaan dan peternak mau melakukan renovasi kandang, ventilasi kandang yang sehat, kemudian ternak itu dikeluarkan atau diumbar kalau bahasanya ya, disenangkan bahasanya seperti itu, ternyata ternaknya sudah birahi. Dengan kelebihan-kelebihan seperti itu, dari Dinas Peternakan Kesehatan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan sangat mendukung program organik ini. Jadi pada saat PMK itu dengan kita pakai cara organik, antibodi atau calon antibodi yang ada di tubuh sapi itu bisa lebih bagus, lebih meningkat lagi. Sedangkan sementara pada saat PMK kita memakai obat kimia itu hanya untuk vitamin dan penghilang rasa sakit. Jadi untuk membunuh virusnya sendiri itu nggak ada obatnya. Kalau kita pacu pakai yang saya bilang organik tadi, temulawak, kunir, itu dia bisa memacu, meningkatkan antibodi di sapinya. Kita harus berubah, kita ubah seperti cara beternak nenek moyang kita istilahnya. Jadi mereka menggunakan semuanya serba alami. Lebih banyak orang yang mau memahami satu itu, bahwa organik itu mudah dan tujuan ke depan ini sangat mulia, tujuannya sangat mulia. Jadi endingnya kan dikonsumsi manusia. Jadi saya berharap orang-orang masyarakat lebih sadar bahwa organik ini jauh-jauh lebih bagus untuk sapi dan untuk manusia sendiri.